Bismillahirrahmanirrahim. Bukan masalah kepanjangannya, tapi kekhusyuan. Tumaknina, karena tumaknina rukun dalam ibadah salat. Sama seperti rukun qiyam, rukun baca al-fatihah. Tumaknina. Apa itu tumaknina? Ketenangan dalam salat. Bacaannya tenang, gerakannya tenang. Bukan kejar-kejaran. Imamnya baru baca al-fatihah, sudah amin. Imam makmum belum selesaikan ini, terus dikejar imam. Imam Allahu Akbar, sami'allahu hamdah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam makmum jadi kasihan. Kejar, dia tidak bisa baca. Makmum, wallahi makmum tidak bisa baca apa-apa. Hanya fokusnya bisa kejar imam. Yang penting jangan sampai tertinggal imam. Yang saya fikirkan, kasihan yang tua-tua, bapak-bapak. Gimana yang bapak-bapak? Kalau yang muda-muda masih bisa kejar imam, terus yang bapak-bapak gimana? Setiap gerakannya batuk 10 kali. Rukuk batuk lagi, sujud batuk lagi. Karena pelan-pelan gerakannya. Saya pernah ada satu kejadian ketika masuk salah satu kampung, kita lewati, saya mampir, samping saya ada bapak lumayan tua, gerakannya juga pelan-pelan. Yang saya kasihan, Imam Allah, saya suka pas ketika takbir Allah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim. Barusan enak, takbirnya enak, bacanya kenapa enggak? Ini pelan-pelan aja, santai aja, santai. Walaupun baca satu ayat dua, bukan masalah berapa banyak bacaannya. Yang penting kekhusyuan, tumaknina, karena rukun tumaknina. Allahu Akbar, sami'allahu hamdah. Saya lihat bapak ini yang sebelah saya masih bisa kejar imam. Bapak ini enggak kejar-kejar. Imam sudah rukuk, bapak belum rukuk. Begitu imam sami'allahu hamdah, bapak enggak jadi rukuk, diikut sami'allahu hamdah. Astagfirullahalazim. Pas sujud, kita sudah sujud 2 kali. Bapak kan pelan-pelan sambil batuk. Terus dia turun sujud. Pas dalam kondisi sujud, kita sudah berdiri, bapak kan baru dia turun, dia berdiri lagi. Astagfirullahaladzim. Pas di rakaat yang kedua, saya megang tangannya, Pak, kita pulang aja deh. Biar bapak salat di rumah. Kasihan bapak tidak bisa salat, tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, tidak bisa apa-apa. Makanya tumakninah bukan wajib, bukan sunnah, tapi rukun dalam salat. Dan tidak sah, walaupun salat sunnah, tidak sah salatnya seorang kalau dia tidak membawa tumakninah. Tidak sah. Disiarkan, disharekan, diviralkan, dia bilang ada 23 rakaat 7 menit. Menurut saya tidak usah panjang lebar dibahas. Tidak sah, sudah selesai. Karena meninggalkan, sama dengan orang salat tapi tidak baca Al-Fatihah. Kira-kira sah tidak? Tidak sah. Gimana kira-kira bacaan Al-Fatihah? Oleh karena itu jemaah sekalian, mari kita sama-sama, apalagi tidak lama lagi kita menyambut bulan suci Ramadan. Saya harap kita mencintai budaya kita, mencintai negeri kita, tapi harus hal yang perlu diluruskan, harus diluruskan. Apalagi yang terkait ibadah salat, tarawih. Tidak masalah masjid 11 rakaat, ada masjid 23 rakaat, jangan ribut. Tidak masalah. Yang mau 11 silakan, yang mau 23 silakan. Yang penting kita bisa melaksanakan salat dengan baik. Apalagi alhamdulillah sudah sekarang muncul banyak para imam-imam, pemuda-pemuda yang bacaannya merdu, yang bacaannya indah. Kita bisa menikmati suasana bulan suci Ramadan. Bacaannya tidak mesti panjang-panjang. Walaupun rata-rata di Indonesia jarang kita menemukan masjid yang khatam. Dulu saya ingat waktu saya masih di Lombok, kita ingat salat tarawih khatam 30 juz, dan salat tahajud 10 malam terakhir khatam lagi 30 juz. 2 kali kita khatam dalam 1 bulan Ramadan. Tapi ini karena permintaan dari lingkungan dan jamaah. Kalau tidak ada permintaan susah. Apalagi orang baru datang. Saya sering memperhatikan orang baru datang kayaknya salah masuk masjid. Pas begitu melihat imamnya kepanjangan, masjid apaan ini? Mundur ke belakang. Bahkan saya pas ketika lihat ada makmum mundur, saya baru masuk. Bapak mau kemana? Mau ambil wudu lagi. Pas habis salat saya tarik kanan kiri, tidak ada.
Ternyata ambil wudu di rumahnya. Jadi karena tidak semua bisa, makanya tidak boleh kita saling menyalahkan, tapi kita harus saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Mari kita sama-sama menjaga ibadah yang benar. Mari kita sama-sama menjaga ibadah yang khusyuk, ibadah yang tumaknina. Mudah-mudahan amalan-amalan yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa diingat, bisa dihafal dan mudah diamalkan. Masih ingat kan? Atau perlu saya ulang? Amalan pertama, Quran. Minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Yang kedua, ikuti muazzin. Sama juga disertai doa azan, karena jaminan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, jangan tinggalkan qabliyah subuh sesudah azan. Walaupun anda bangun telat, melaksanakan salat subuhnya tetap didahulukan dengan salat sunnahnya. Terus yang keempat, witir. Witir, jangan lewat satu malam belum witir. Walaupun anda bisa laksanakan witir habis salat sunnah ba'diyah isya, atau sebelum tidur anda di rumah bisa laksanakan witirnya. Terus yang kelima, yang keenam, ayat kursi setiap habis salat fardu. Mudah-mudahan insyaAllah amalan ini yang sederhana, mudah-mudahan bisa kita jaga. Walaupun sederhana, tapi saya yakin akan membantu menjadikan banyak perubahan dalam kehidupan kita. Akan bertambah keberkahan, ketenangan. Kita akan merasa jauh lebih sejuk, bahkan jauh lebih nikmat untuk kita beribadah. Baru saya ingat satu hal, sedekah. Kalau bisa, sedekah subuh. Pengalaman saya dari semua belajaran yang saya belajari, saya menemukan sedekah semua waktu, sedekah semua waktu baik. Jumat, waktu majlis ilmu, habis majlis ilmu, semua sedekah itu baik. Tapi saya menemukan sedekah subuh itu yang paling baik, yang paling dahsyat, yang paling cepat terkabul hajat kita. Kenapa sedekah subuh dahsyat? Karena setiap waktu subuh Allah turunkan malaikat, tugasnya cuma satu, mendoakan orang yang berinfak di subuh hari. Tidak usah payah dan susah cari orang miskin subuh hari. Mulai malam ini anda sediakan kota amal dalam rumahmu, atau anda bisa pinjam seperti kota amal ini Darut Tauhid ya, dari ini bisa anda pinjam atau minta sama Darut Tauhid. Anda bisa simpan di rumah. Setiap habis subuh sebelum beraktivitas isi sedekah. Yang lebih dahsyat lagi, sedekah yang disertai doa. Karena wallahi terjamin doamu terkabul dengan wasilah sedekah subuh. Sakit, ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah ini sembuhkan penyakitku. Kalau orang tua yang sakit, doakan orang tua. Ya Allah, dengan berkat sedekah subuh ini sembuhkan orang tua saya. Mencari jodoh, mencari kerjaan, apapun masalah yang anda hadapi, masalah hutang, masalah apapun. Orang tua sudah meninggal, ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah ini, titipkan pahala sedekah ini untuk kedua orang tuaku. Apa saja, mau hafal Al-Quran, tapi kalau boleh saya usulkan, satu kali sedekah fokus satu hajat. Jangan sedekahnya koin, tapi doanya sambil terbit matahari. Malu sama Allah. Kelamaan doa ni, sambil malaikat tulis doa ni, kelamaan. Banyak sekali doa. Satu kali doa, satu kali hajat, satu kali sedekah. Sesuaikan. Bukan Allah tidak bisa, Allah maha bisa menolong kita, tapi kita malu. Masa kita sedekah begitu saja, tapi kita minta panjang lebar. Ya, tolong disesuaikan. Tapi rutin, wallahi dahsyat. Antum insyaAllah akan merasakan sedekah subuh, subhanallah. Setiap jamaah yang saya sampaikan, termasuk ada keluarga yang sudah lama menikah, tidak punya keturunan, saya memberikan amalan ini. Suami istri masing-masing mengamalkan, isi sedekahnya, ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah ini karunialah kepada kami keturunan. 17 tahun mereka tidak punya keturunan. Alhamdulillah 6 bulan kemudian saya dapat berita gembira dari mereka, kabar baik, alhamdulillah istrinya positif hamil. Sedekah subuh luar biasa dahsyatnya. Sedikit tapi rutin sampai insyaAllah kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Allahumma ya Allah, jadikan pertemuan ini membawa barakah bagi kami, jadikan sisa umur kami lebih baik daripada yang sudah lalu, jadikan segala perjuangan kami, sedekah kami, infak kami, amalan salih kami menjadi pahala besar di sisi-Mu ya Allah, menjadikan membawa syafaat bagi kami di hadapan-Mu hari kiamat. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ampuni dosa kami, ampuni kedua orang tua kami. Ya Allah, aku mohon untuk semua jemaah yang hadir, selepas majlis ini masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya. Jadikan kami semua penghafal Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran, menjadi ahlul Quran, pencinta Al-Quran, dan di hari kiamat mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.